Dados niki karangan terakhir sinten Imam Ghazali. Namanya kitab Minhajul Abidin. Kalau ini kitab terakhir karangan Imam Ghazali ketika beliau memutuskan Islam. Jadi ini dikarang tengah alas. Sekarang kemudian Islam orangnya parang kritis. Ngarang ini dua ujian nyisor malah karu-karuan. Malah tusuk-tusuk. Ngeten kalau terang ya. Dalam teori ilmu kewalian ngeten. Ketika zaman itu wes rusak. Sebenarnya rusak apa ndak ya teori zaman itu sama ya. Mesti ada kebaikan, ada apa? Keburukan. Nah, kebaikan yang semu ini bareng keburukan yang hakiki. Itu terus ada ulama yang memutuskan apa uslah karena kebaikannya itu semu. Misalnya bangunan masjid mewah, itu bangunan itu semu. Karena masjid yang mewah itu tidak ada jaminan baik. Karena baiknya masjid itu tergantung untuk iktikaf, untuk ibadah. Sehingga masjid baik itu bisa menjadi baik kalau ternyata dipakai jamaah, dipakai iktikaf, dipakai hal-hal yang baik. Tapi nanggut tren-trenan tok masjid desain-desainan apa tentu tidak bisa baik sendiri. Nah di sini ini fungsi bangunan itu nilainya masih nol, masih bergantung kebaikan sejati. Ini ku diisi iktikaf dan nambah jamaah. Nah, ketika masjid dengan bangunan semu itu rawan masalah, sementara ahlul ilmi yang lebih percaya teori tauhid fil qalbi. Oke, sesat tauhid ini cerita ilmiah. Ahlul ilmi itu lebih tertarik cerita tauhid fil qalbi. Pokoknya di jengkal manapun itu ya buminya Allah. Dan saya dimanapun bersama Allah, tidak terikat masjid, tidak terikat dengan pengajian, tidak terikat macam-macam. Sehingga orang-orang yang menyelamatkan mental tauhidnya ini kadang nganggap masjid itu problem. Daripada roh imam hasud, semua diri ini baik, sing imami wong liya malah repot. Daripada kecoba di masjid. Nah, terus enggak, itu ada cerita paling ekstrim. Seorang wali, dia zuriyah Nabi itu hidupnya di dekat Masjid Haram. Itu ora tau jamaah di Masjid Haram. Lalu ini ora tak waca. Itu dia tuh dalamnya asli supaya dalamnya Nabi Sikop sing dalamnya Nabi sekarang jadi perpustakaan. Itu tidak pernah jumatan. Imam Ghazali ketika beliau masih muda dan beliau masih alim petualangan karena masih muda itu ingkar betul. Ini semua orang tergila-gila sholat yang pinggir Masjid Haram berkejari ke alfi sholatin malah orang bisa tahu apa? Ya, padahal dia alim. Dia alim terus akhirnya Imam Ghazali tidak kuat ditantang debat muhawarah tentang debat. Mbah pasti alasannya nopo. Jadi gue ora tau nopo. Ya malah jono to. Musa itu model sesate tadi. Mula mawon salat. Kula sing alime ngene iki salat di jamaah lha dadi makmum. Kula tuh bodok kula dadi makmum. Wah, terus Imam Ghazali dijawab, aku dhewean iki luwih ibadah timbang makmum ning Masjid Haram. Karena bahaya nyelametno atiku. Nak kumpul ngomong ra jelas itu malah kebiasaan. Tinimbang aku jamaah nang masjid apa? Terus Imam Ghazali ku protes iki ora percaya den. Gak marem den. Jika dia ngarang kitab iki termasuk faktor gitu. Dia ngarang yo nak uzlah itu yo ning dhuwur gunung sing kira-kira Jumatan nu dipanggil ra krungu. Dadi dia nak nang pinggire wak nonton perkara. Dadi awene ya kadang. Ora tetep ora percaya den. Akhire maksudnya nak niat uzlah itu nantang perkara, nak tetanggan terus ra Jumatan kan kesane sini. Jadi Imam Ghazali ge solusi nak uzlah dhuwur gunung, yo ora krungu azan, ora krungu panggilan-panggilan sosial, sehingga dede uzlah ku pantas. Nah, ketika dia uzlah pantas itu terus ana pertanyaan, iku mau koyo cerita ning Jabal Ali Bilan tadi, orang-orang saleh uzlah dhuwur gunung. Tapi ketika dia diberi ilmu misalnya hafal Quran, hafal hadis, terus sing ngisaro karek markas agama niku. Ngene dinyak sing tukang ibadah, kowe enak ibadah ning kene umat Kanjeng Nabi kok tinggal diulang gendo-gendo. Mikir akhirnya sing sudah. Di satu sisi dia baik sama contoh dosa, tapi di sisi yang lain ngembara umat Kanjeng Nabi diulang gendo. Pacane terjemah, gegerene FM gak karuan. Pacane terjemah, gegerene FM gak. Ngono tukang ijtihad. Islam kudu sugih, mesti perintah wong haji, wong sok haji mesti wong sugih. Nek ngono Islam ngongkon apa? Sugih. Nyen ora ragum. Dari sapa Islam ngongkon kaji? Islam ngongkon ibadah. Iku bener. Nek wis sugih dikongkon kaji, nek kire kon sabar cangkemmu ora tau ngaji. Wong nek ora tau ngaji le goblok ora berber. Ngene Islam iku ngongkon ibadah. Wa ma salatul jinna wal insa illa liya
Ora ono ning Quran wong manusa tak gawe kon kaji ora ono. Manusa tak gawe kon ibadah. Tak sing kere ibadah sabar. Lha kok urusan barang ora tau wajib. Malah nek kepen kaji dosa. Mergo mesti tomak ngincer wari, malah dosa. Jadi keliru, misalnya orang ngambil kesimpulan, wong Islam kon sugih, buktinya dikongkon haji, dikongkon zakat. Padahal iso haji nak sugih. Itu keliru. Sing bener wong Islam kon ibadah. Lah ibadah ku nak sing alim ya mulang. Ya sing sugih ya ana kitab kaji barang. Sing melarat ya napa? Ya sudah begitu. Umpama sing melarat kena kitab kaji bahaya betul. Islam ngawur tenan karo melarat dikon napa? Bahaya. Padha wong alim kon mulang, sing goblok kon mulang ya bahaya. Kata mulang apa tuh bodho mulang ini nyesatno. Nah sing bodho ya napa? Ngaji. Ya sudah begitu. Lah kalau wong-wong alim do Islam ning dhuwur gunung, nanti kejadiannya umat diajarkan oleh orang-orang sing gak ahlul ilm. Sehingga Islam bagi orang alim itu dosa. Terus ada solusi, tapi nak jagongane wong alim wong awam kan ya mesti ganjel. Terus Imam Ghazali ya solusi, mau kumpul wong kedak mulang. Bedak jamaah, ya sudah bedak-bedak gitu saja. Dan itu saat itu betul. Kalau ini oleh bapak, kalau teng sarang, ya kalau ketemu pas mulang baru gitu. Mus terkenal kalau nak mulang enak, tapi nak ditamani enak terkenal. Mus masyur, kalau mau tenan. Nah misalnya kalau ramantel bebek tamu yang kurang ajar tenan. Kalau ini wong alim, misalnya tamu, misalnya terkenal Gus Pak dengan iman, paling banter ya. Ben haji, jadi sebuah haji 5 mabrur. Haji mabrur rasa dulu, hampir gue ikhlas sebar. Sing suka kepen tambah napa? Sing kepen sing kere kepen suka kere mesti ora kesampaian. Mana aneh wae. Dadi tamu ning kiai ku kacau. Napa? Kacau. Mane kula tak tentang. Kecuali memang saya orang alim ditamoni ditakoki. Gus, bagian umum kok sujud iki Gus padahal lambek dinten pasti biro iki sujud pat tasul ustaz. Apa-apane ngono kelas tenan. Tapi ra ngarah wong nganti mikir kok kono ora. Rofaro ada ngeluh. Jadi kalau cerita nanti ketemu. Ini kalau tak cerita wali itu masalah Islam. Mulai zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang hilang dari orang alim itu memang bangunan. Itu mulai dulu. Itu bangunan itu memang nggak pernah benar. Tapi ya sampai kiasnya zaman saat ini. Pernah lama sekali Ka'bah dipaniati Abu Jahal deh. Termasuk Said Abbas, pamannya Kanjeng Nabi. Ini rumahnya ojo salah paham. Rumahnya tapi ojo salah paham. Lama sekali Ka'bah diurus oleh paman-pamannya Nabi yang masih kafir. Utamanya Said Sinten Abbas. Dan Abbas Abai Abdul bin Abbas, termasuk Abu Jahal. Sehingga 13 tahun Nabi di Mekah itu tidak pernah sing-seningin menguasai Ka'bah. Kemudian jadi imam. Sekedar sholat di pinggir Ka'bah itu dibroki seletong supaya Nabi tidak sholat pinggir apa? Jadi cerita kawak sekali, rata-rata orang alim memang tersingkir dari masjid. Sehingga ketika Nabi itu bangga beriman. Ini rumah tenan. Nabi itu lucu. Nabi Sidina Ali bangga mergonopo jadi wong mukmin. Wong mukmin itu orang yang mendiskusikan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ngerasa wujudnya karena diciptakan Allah, lahirnya karena diciptakan Allah. Kok mati ya balik ning Allah. Dia dialek gitu terus. Aku duwe nyawa kersane Allah, iso mangan rezeki ke Allah, iso ambekan ya rezeki ke Allah. Dia per detik mendialihkan diri dengan Allah itu tidak terikat dengan masjid, tidak terikat dengan Ka'bah. Tapi kan ngono iku dadekno wong khayal fantasi, wong lamun secara fisik zaman iku ora ono salat 5 waktu, secara fisik sing dinali kluyal ni sikap. Sikap itu cara kene gang-gang Mekah kluyah itu ya. Kanjeng Nabi ya padha baturi wong dinali Nabi bisa. Lah sementara Sayyid Abbas iku ngurusi Ka'bah, termasuk ngemuli Ka'bah, kiswah itu dikemuli. Terus karena haji itu ibadah yang sudah kawak, sudah zaman dulu. Termasuk orang jahiliyah juga haji, meskipun dengan cara jahiliyah. Itu tiap cara saat ini sudut-sudut mau masuk Mekah, itu disukani sumur-sumur. Supaya orang kalau sesuci dan apa sudah ada. Bolak-balik Sidina Ali mau beremang-remang kepengen gaya sumur, rakyat sampean ini oke? Kiri. Sampai Nabi dihibur, selin, niatul mu'min, khairun amalih, niatul, apa dibang nama? Nah, kok ini soalnya. Terkenal hadis niatul mu'min, khairun nama? Amalih. Itu bisa nasihati Sidina Ali, meniatul, rakyat apa ngurus Ka'bah dari itu ya ora kesampaian mergo sing wae ya bisa iki rumah tenan. Ben sampean roh bedane wong alim ya ora wong alim.
Walhasil terus kayak Sayyidina Ali tak saya Abbas, lah ya leli iki kok bangga dadi pemimpin Muhammad sing banggane kok. Nahnu nakil had. Kita itu wong sing nyirami sing fasilitasi pengairane wong sing ape haji. Wa nakil Ka'bah. Kita itu sing makai Ka'bah. Pokoke walhasil mereka bangga. Ning rungono tapi disalah paham tenan. Nah, salah paham fatal. Terutama kafir kamu. Sayyidina Ali dirakoni, aku bangga, mergo aku iman billah. Ka'bah nak trimo Baitullah, Masjid Haram ya trimo Baitullah. Aku iku urusan langsung mbek Allah, sing duwe Ka'bah sing duwe napa? Masjid. Tapi urusan mbek Allah kan gak ono sing roh. Tapi nek urusan mbek Ka'bah kan kita privat. Lha niku lucunya ini sampean rungokno tenan. Dulu itu dipakai pembanding kontras antara pengurus Ka'bah dengan iman. Ini tegene ayat aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Dari pengiran la yastauna insyaallah. Mosok trimo ngurusi Ka'bah, trimo ngurusi wong haji, mbok bandingno man amana billahi wal yaumil ora ngarah banding sing utama sing iman. Mergo dhisik pengurus Ka'bah mesti kafir. Paham ya? Pengurus Ka'bah mesti apa? Padahal ngurusi Ka'bah. Sementara Ali sing iman tapi ra pengurus Ka'bah. Iku dhisik tau dibandingno. Laes tauna insyaallah iku ora ngarah kembar. Malah ini pentingnya asbabun nuzul. Umpama kita ora ro asbabun nuzul, ayat itu jagal sekali. Mosok pengurus Ka'bah dibanding nang wong iman. Perbandingan yang kontras. Ya perbandingan sing apa? Kontras. Kalau balene ayat aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Aja'altum ana ta bandingno sira kabeh siqayatal haji ing wong sing tukang fasilitasi pengairane wong haji. Wa imaratal masjidil haram sing tukang gawe bangunan masjid haram. Iku kaman amana billahi wal yaumil akhir. Wong sing iman billahi wal yaumil akhir. Ini jare pangeran ditutup laes tau ora insyaallah. Bahkan yang akhir ayat sing dalam konteks itu disebut wong sing iman lan jihad itu tetap agama darajatan insyaallah luwih dhuwur derajat. Niki rungokno tenan iki. Nanti ini terkait Islam juga. Nanti sampean akan tahu terkait Islam juga. Sudah begitu. Akhirnya Kanjeng Nabi 13 tahun niku dekat Ka'bah ra iso nikmati salat teng Ka'bah. Niku rungokno tenan. Tapi ilmu ini gak boleh terpotong-potong. Bahkan ahli hadis rata-rata meriwayatkan ketika Nabi badhe Mi'raj niku namung sempat diubah teng Zamzam. Itu diambilkan air oleh sinten Jibril, Fitosten nggone Adamat. Mbahnya itu fi baiti ummihani. Tengene baiti sinten? Ummihani. Jika minal masjidil haram minal masjidil aqsa itu rata-rata ahli hadis mengatakan itu tepatnya di rumahnya Ummi sinten? Berhubung Nabi ra iso nguasai Ka'bah, wong nabi-nabi ora kenal Ka'bah, kenal pangeran, terus Nabi malah ngendikan malah didhuwur pisan dipasno tauhid. Ju'ilat lanal ardu kulluha napa? Masjid. Kabeh bumi itu napa? Besar, salah rasiono. Rasiono sing haram itu ilat amal ardi itu apa? Masjid. Ya, terus. Lah saya iso nguasai masjid. Ada yang bibit dhewe ini kan salat. Lho mboten iki ben ra kok ujug-ujug udah. Nek dhuwur kudu masjid nang elek kenapa? Masjid. Dan itu jawaban Nabi betul. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjid. Ben sampean percaya kula ora, tapi sampean kok orang ngaji kula ben sampean kelas ngalim kula. Ben ora sampean. Maksudnya ben ora api sombong-sombongan. Ben nek sing dia paham salah dilurusno semenjak ngaji saya ini. Sehingga kata masjid di Quran itu jarang yang menunjuk maksudnya masjid bangunan. Tapi satu logika, satu keputusan akal terhadap pentingnya sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Bukan masjid dengan makna bangunan. Karena apa? Masjid dengan makna bangunan, ketika ayat itu turun di Mekah itu Nabi tidak sempat nikmati itu. Karena Nabi zaman 10 tahun di Mekah gak bisa nikmati Masjid Haram. Bahkan pengurus Masjid Haram dibandingkan secara kontras ambek kaman amana billah wal yaumil akhir. Paham ini krono. Ini pernah ada satu cerita. Saya ini yang kitab paling laris di tafsir itu kan Jalalain, karangannya Imam Suyuti dan Imam Maghali. Itu ditafsiri Imam Sawi. Dan saya di beberapa teks terjemah sudah merubah. Meskipun di Jakarta termasuk yang di Jogja juga merubah. Ayat di surat Jin wa annal masajida lillah. Fala tad'u ma'allahi ahad. Itu trennya rata-rata. Itu kan wa annal masajida lan sak temne pira-pira masjid. Iku lillah kagungannya Allah.
Falatat mongko aja nyembah sira ma'awahi sertane Allah ahadan ing wong siji. Tentu itu janggal kalau artinya masjid dengan makna fisik. Sesungguhnya masjid-masjid bangunan milik Allah. Maka kamu jangan nyembah selain Allah. Harusnya itu kan kalau kata-kata logika urutan dialek kan tidak gitu. Masjid itu milik Allah. Maka jangan kasihkan orang lain. Kalau masjid itu milik Allah. Maka kalau ibadah harus di masjid. Itu salah. Kata Imam Syafi'i itu salah kan. Yang benar adalah sajadaya sujud dan wamas juga. Dan dalam posisi master. Posisi apa? Master. Jika nanti fakta prakteknya kelihatan benar. Wa annal masajida lan tak temene kelayakan sujud. Wa annal masajida tak temene keharusan sujud. Iku lillah kagungane Allah. Makanya fakta praktek berhubung sujud mau kagungane Allah. Falatat umma Allah ada mulane sujud ning wong liyane Allah. Ini tidak nunjuk bangunan. Buktinya terusannya Pak Tabrek salah satu ma'awahi ahad. Maka kamu jangan nyembah selain Allah. Andai kan menunjuk bangunan kan masjid itu milik Allah. Melana nek aku sholat di masjid. Kan begitu. Paham ya? Nah kenapa ini saya utarakan di sini? Karena Nabi zaman yang Mekah itu tidak sempat nikmati masjid Haram. Dalam durasi waktu 13 tahun. Bahkan Nabi setelah di Medina itu baru tahun ke-8. Itu bisa menguasai masjid Haram. Lain Sayyidina Ali itu dendam. Gondeknya itu tahu kalah dari pengurus takmir Ka'bah. Mulanya pertama Fatu Mekah, dia ini golek juru kunci. Jadi Utsman bin Total tukang juru. Gondeknya memangkal tahu imannya dibandingkan dengan tukang kunci apa? Wah, golek itu coba paksa. Wes saiki kowe setra pengurus masjid, pengurus aku. Ya pengeran iki seni. Wong ngempet kepengen sholat di Masjid Haram 13 tahun ditambah 8 tahun ya. 13 tahun ditambah 8 pinten. 21 tahun. Lu ape kaul nguasai malah ketika Sayyidina Ali berhasil jupuk kunci apa? Ka'bah. Malah turun ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ora iso li. Pengurus kunci Ka'bah tetap anak turune Bani Saibah. Lane ning awal Ka'bah ana babu Bani Saibah. Ora iso li. Jadi datane gremeng dene. Wong ngempet telak itu 21 tahun. Lah tapi satu gerbang pengiran. Dikano, dia gerbang apa? Lah iku lucune Kanjeng Nabi, mestine Kanjeng Nabi kan ketua takmir. Sayyidina Ali mestine minimal wakil. Lha kok kuncine dikeno? Dikano malih Utsman bin Affan terus balik ke Medina. Kabeh sahabat papan atas balik sampai. Jadi mulai riyen pengurus Ka'bah itu ora tau wong papan atas. Nganti sak niki. Lho ora saiki iki Sayyid Muhammad itu putune Kanjeng Nabi wong alim alama, iku nak salat kok pojok. Ora imam masjid. Haram. Sayyid Alawi Sayyid Muhammad tidak nomai teng aslu Ka'bah teng asli sofa kalau nanti kula cek. Mu mboten pengurus Ka'bah. Di anak putune Kanjeng Nabi ku ora pengurus. Udah sing alim karo anak sing alim, sing alim maksudnya. Sing alim tersingkir sadune iki sing alim niku tersingkir. Amulane terus rata-rata keluargane Nabi gedeng wabi niku cerita silsilah. Kumbahe tersingkir lho anak putu kok apa? Karena dia tersingkir kira kelar rono. Wis tersingkir iki. Bukan benar sejarah. Lah kalau apa misalnya kita wong alim terus ibadahnya terkait tempat, terikat tempat dan ruang dan waktu malah loro. Wis ra iso nguasai Ka'bah, ora iso nguasai masjid, kowe ning omah mau ora dadi masjid, mau ugo kelon nek bojo malah loro. Mane jare kajian iki jogeman omah dadi kuburan. Mulane salat sunat itu ora sunat ning masjid, sunate teng omah. Kok ning masjid iki ngono iki. Misale bam wakaf tanah, dibeli anak putune ora ngurus takmir. Dibeli sing ngimami wong liya mlepuk bisa ngono ya kowe mangkal. Dadi jamaah mek ngempet napa? Mangkal. Kok kowe ngrasa luwih ngalim, imame ra becus mangkal. Aku ngalim gak imam ngono. Pokoke repot kumpul wong napa? Nah, akhirnya ana cerita wong nekat iki Haram iku gak gelem Jumatan, tapi iku perkara dari Imam Ghazali ngono iku berlebih. Naik niatullah do ketok meri. Kita kok jadi barang kritis lah. Wah repot nane. Wong kula mawon mboten nate ngimami teng pondok kula mboten nate teng masjid juga sing benak. Mbon delengno pangeran nggih kula ngimami nek derek. Kula sering takoki mbek imam, kesirine apa ra gelem imam. Ora wong alim wis bek siri ra usah takokno. Wong alim bek napa? Siri, rasa bertakon. Gini loh, saya ini trauma sebenarnya. Ini sebagian alasan saya. Saya ini trauma.
sebagian kelompok tertentu yang ekstrim, entah itu karena makhraj tajwidnya, entah karena hukum fikihnya, entah karena hukum tertentu, mau tenan makmum sing ora sejenis. Apalagi kelompok tertentu itu banyak saya menangi saya pernah jalan di Pundong situ, juga di beberapa tempat. Yang masjid kalau sholat ya makmum saja, itu ada kelompok nggak mau makmum. Ya dia sholat sendiri. Alasannya dia tidak yakin imamnya apa. Jadi saya ini gentleman, saya ini orang alim, secara tawaduk saya tunjukkan kepada mereka bahwa imam siapa saja tidak problem. Ambil bahasa Indonesia, tak pikir. Untuk menunjukkan betapa tawaduk itu penting, makanya saya ditanya orang-orang, kenapa jenengan wong alim gak tahu ngimami? Ya, aku nak sekedar tahu ya tahu, tapi nganti saiki kula teng model kula dereng ngimami. Tapi kula janji santri-santri kula kapan-kapan nak mati tak ngimami. Kapan. Iku tak mulai subuh sik. Bariku subuh maghrib, tapi kapan-kapan mbok kapan. Gini loh ya. Ini cerita dalam hukum fikih, ini cerita guyonan. Tapi nyata dalam dialek fikih. Jadi adzan jadi imam Abdul. Tapi ulama sepakat Abdul adzan. Abdul apa? Jadi statusnya muadzin, ini ada imam, ini dhuwur muadzin. Mereka imam ora ana dalile. Sing ana dalile muadzin iki wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Padahal sing bengok-bengok hayalal falah itu kan muadzin. Jika ulama ijma' sepakat dalam banyak hal sepakat kalau azan itu afdalu minal imamah. Azan lebih afdal dibanding dadi napa? Imam. Nah, ini cerita pensara-sara diterangno. Biasanya sesuatu yang afdal itu kan dilakukan oleh orang yang afdal juga. Nyatanya Kanjeng Nabi jadi imam, sing azan terima Bilal wong kulit hitam. Berarti kalau orang afdal kan biasanya selalu milih sesuatu yang nopo. Tapi nyatanya Nabi kan nggak ada riwayat tahu azan. Sing azan itu Bilal. Dari ulama sing dakik itu pinter, pinter. Nabi itu sayyidul awalin wal akhirin. Nak Nabi itu sing ada niku jamaah harus berdoa kifayah. Yuras sunat mu'akkadah langsung berdoain. Ku sing manggil Kanjeng. Wong Kanjeng Nabi umpama wedok lho gawe neteh. Penting ra penting nek sing ngutus Nabi dadi wajib. Ora iso Nabi sing ngutus mendesak mboten ya Rasulullah gawe. Maksudnya barang ra penting lho anak Nabi sing nyuruh kan dadi napa? Wajib. Ora iso Nabi botak. Ya Rasulullah sekiranya yang mendesak Nabi nanti saja ya kan gak bisa. Sebab niku Nabi ra oleh azan akan bahaya sekali bagi konstitusi Islam. Nah Nabi napa? Azan. Pak perko gak itu sunat, jamaah gak itu sunat. Tapi pergi napa? Semua aja lebih dilarang sing wali busure kudu dilarang, mung kudu dilarang. Itu bahaya bagi kelangsungan Islam. Pak. Mas dari yo niki fikih, yo tapi nang kitab-kitab gede. Kok ulama sing wali biyen wong alim-alim. Lho, kalau sering biyen kenapa wong alim wong wani guyon nak wong rapati ngalim nak mulang ra iso guyon ora ngalim iku wis meruntus. Maca kitab wis meruntus. Sudah itu guyon. Boleh makna kula rujuk guyon piye? Ngadepi bisa bingung. Lah wong alim kan masalah teke selesai. Jadi iso guyon niku sirine kenapa nak wong alim iso guyon rapati ngalim ra iso. Lah Mustafa roken kok mesti boleh lah mate to jijo tapi guyon. Di matane Fude tak Fadil. Iki rongkana nasom. Kemudian kitab juga hilang. Wah, salah. Mangane akeh wong cerita bareng khotib pamen nganggo teks sing wis ana, wis anom didelik tok wapok tenan. Jajal wong alim ya tenang ae. Beneran tuh khotbah ra ono tuh malah iso cepat. Ya tenan. Jadi ini penelitian rata-rata orang alim sing tahqiq itu ya biasa guyon karena dia punya banyak azan. Lo itu para Imam Nawawi itu yang orang Majmu itu kitabnya 20 jilid itu. Wong kula wingi itu bahasa Arab Bukhari sak juta dengan itu. Iki Sarah Nawawi 2 juta dengan itu. Wis kakuwati tenan 20 jilid. Iku nek diisi serius tok ora ber. Kudu ana apa? Iya nek cerita iku. Umpama Kanjeng Nabi ku azan bantah-bantah kok ngibatno sinten Kanjeng. Iya karepe. Nabi ini elok-elok. Jadi mereka, kenapa sing azan cukup Bilal? Mereka, umpama sing azan Kanjeng Nabi, itu jadi fardu ain. Mengenai kasus kula niki, lah saniki posisi ulama itu warasatul anbiya. Misalnya kasus kula niku kecangkeman, cung gak ono teh, tetep wong tabrak-tabrakan. Meskipun gawe teh itu tidak mengenai kiai itu haram kecangkeman.
Kok bahaya. Sale kiai lagi nuruti nafsu, cung omahku kayak bunga, kayak taman. Santrinya tertabrak-tabrak. Lah sing repot nak kiai ngrumat dulu, santrinya disentak perkara ngrumat apa? Terus turun untuk makani goblok. Tak jane trimo bulu tapi sing wonten kiai ini. Tetep santrinya tabrak. Mana kalau ada Gus Jinan kiai orang pengen disapi udah sangat khawatir nak ngambil santri perkara wedhus. Lu itu bahaya tuh. Kiai sing rumah bulan rumah pedes, kiai ngalim lho, nek kira ngalim mungkin santri ngrasani. Ah, wah, masane blopor ngongkone hebat. Lho misale kula duwe pedus. Terus telat mangan udah dhisik buka puasa ngamuk rugen. Gobloke rugen rumah pedes ngene ora pedes. Berarti rumah mukmin, seorang mukmin itu insan itu afdal minal hewan. Dia mau perkara itu enggak boleh terjadi. Mulane Nabi itu ora oleh di dunia. Sejarah Nabi ora oleh di dunia. Bapak Nabi di dunia kaya kan mungkin sudah turun goblok. Mungkin yo pakir orang kerepotan. Budaya Nabi titah lho. Lho masalah dawuh Nabi titah. Jadi soal rugen balik loh. Rugen hari ini bantah Rasulullah kekasih pangeran. Perkara konsumat kudus gak gelem repot. Malaikat nyatete yo repot. Bar Rasulullah Sayyidul Awalin mau perkara ngurusi. Nah, itu sirine kenapa Nabi dari dunia paham. Tapi kiai niru iki ngeriang deh. Ya kita kiai kata dulu lalu ramati di dunia. Cuma kalau yakin nak orang pantas wong alim ra diurusi pangeran. Kalau dari kalau nak doang Gusti dia marat mun kata. Betul saja jenengan tambah. Ada ya. Mungkin nak juga wis pokoke manja be pangeran. Engko nek Gusti yang marat itu mun kata. Betul saja jenengan aku. Kulo niku wong alim pegawene mulang. Kulo teng Bojonegoro mulang, teng omah mulang, teng sarang mulang, teng Sula kulo niku mulang. Kulo dunya ora patir. Ya mungkin cuma ini tuh bos tetap roh wong marah pun kah? Kan ini keluar roh tenan. Mungkin sajengan apa? Lalu ini mandi tuh, kalau tuh mandi. Kalau rata dia juga, tapi rata marah teman-teman. Teman-teman yang mohal, wong alim kurang arah. Berapa antus alim usul teman-teman malam bingung sama malaikat. Ya kan itu tadi. Nah aku di wedhus di titik, itu ngamuk santri perkara orang rumah titik orang tadi. Padahal nanti perintahnya kiai menjadi wajib. Pemenang cara taklim mutalim, wah kiai itu nomor 2 dari wong Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur guru itu Tuhan nomor 2. Jadi guru Tuhan nomor berapa? Aku nggak tahu. Mau tahu tenan Jawa Timur kebablas. Aku kalau ini kan perainan tentang keluarganya Gusti Kulon. Ya, kalau anak pulau rombongan tak mobil lagi. Wah, ini sampai orang alim, wah, entek tenan, entek ngamek oleh hormat ini. Itu ada satu masjid besar yang enggak, yang hadir dari saya, acara Rejepan gitu. Musuhan pulau semua, jam mereka situ coba-coba jenengan kusuang alim yang tersanit barokah. Ya, aku tenang ya. Pertama ngerayu kalau saya tak spontak uji tenan, nenek yang saya pun ada tak. Dari ben barokah itu ngatur orang alim, gambar orang alim mari barokah ini. Ngatur-ngatur aku malah kuat. Buntun bisa apa-apa. Barokah juga gambar wong alim. Masuk ngerayu, maksawi jenis gambar apa? Ini mari apa? Buntun bisa orang pangestu nih mulia datang. Pangestu agak gampang. Buat ini cerita. Jadi uzlah itu masa hitungannya. Jadi ini sampai pengertos. Nah ini karangan Imam Ghazali. Kemudian masalah uzlah tadi ini yang terkait agama, juga terkait politik. Jadi bandingannya misalnya orang alim uzlah itu artinya umatnya Nabi dibiarkan diajari Islam. Begitu juga masalah konstitusi negara. Tidak ada partai Islam yang ideal. Juga tidak ada DPR Islam yang ideal. Yang ketangkap yang itu aja pirang. Tapi nggak bisa dibayangkan negara ini kalau semua anggota parlemen cara berpikir borjuis atau apalagi kapitalistik. Masih mendingan ada DPR Islam. Kalau enggak malah DPR liberal atau sekuler. Contoh paling gampang gini, itu yang paling gampang. Indonesia itu andaikan tidak ada DPR Islam, saya ngomong etika, meskipun di etika atau orang pokoknya ngomongin apa? Etika. Pokoknya ngomongin etika. Pernah ada satu usul yang menarik dan rasional, dan itu faktual.
Kenapa sih Indonesia susah-susah mengembangkan ekonominya? Indonesia dikayakan Hong Kong itu selesai. Yaitu kota bebas judi. Dikayakan Amerika itu selesai. Amerika kaya itu bukan karena profesor ekonominya canggih. Coba Hollywood dijual, wong udo dijual, CD resmi, judi dijual. Coba tayangan adu tinju itu berapa miliar triliun. Mau ngeduti, bisa. Perjudian di Las Vegas menghasilkan berapa triliun. Hasil taspen tak biro. Coba kalau tidak kaya gimana? Pornografi dijual. Judi dijual, tinju dijual. Sama. Cina juga gitu. Orang tahu semua, Makau itu kota judi. Coba kalau Indonesia digitukan kayak misalnya Bali dikayakan Makau, kota judi. Yang mana dikayakan Hollywood, kota seks. Yang mana? Itu selesai. Karena tidak mungkin mengandalkan bisnis religi. Bisnis religi itu tidak prospek. Wah, hasil tasbih kali tak tronton untuk dibiro. Sudah enggak. Artinya, karena masih ada DPR Islam, nggak mungkin rumus itu digolkan. Tapi kalau sudah ada DPR Islam, pasti di antara rumusnya. Coba pariwisata itu dekat dengan apa? Orang tahu semua. Orang ke Makau itu cari apa? Ke Hollywood cari apa? Ke Hong Kong cari apa? Kalau Indonesia digitukan, wah, cepat kaya. Coba transaksi seks atau transaksi apa itu judi di Makau. Indonesia gampang sekali di pulau-pulau ini. Wong sudah dilarang saja, orang tahu semua di sebagian Pulau Riau itu sudah miliknya si A yang menjadi pusat perjudian. Itu dulu zaman Togel itu saya pernah diceritain intelijen. Zaman Togel itu per kabupaten transaksi per malam itu 2 miliar. Ayo transaksi kabi koko biro. Paham? Artinya kalau semua DPR Islam itu mundur hanya karena kebejatan DPR misalnya, malah fi aidil kasihan. Jadi ini maksudnya Imam Ghazali itu orangnya tak urip-uripe ning ngalah. Tapi dia ngakui sebuah teori tetap harus ada orang baik yang kumpul manusia. Kalau enggak malah jura-jura. Ya malah apa? Ajura-jura. Lo coba misalnya rumus ekonomi terus rumusnya digitukan mau apa coba? Misalnya rumus perbandingan agama. Pokoknya agama keyakinan enggak asasi manusia. Ahmadiyah juga disomasi, aliran sesat juga enggak disomasi karena kategorinya asasi. Kayak apa? Malah bangsa ini malah kayak orang punya penemuan sholat bahasa Indonesia ke Malang juga disomasi. Orang di Nabi baru juga enggak disomasi. Kayak apa? Tapi dengan ngomong sholat yang geremang-geremeng kadang demo itu tetap malah kontrol. Mereka serah orang sholat itu mereka tenang. Biasa marat mati bunuh diri barang tenang aja. Mau ada orang tuh mikir nggak dibuang nekan-nekan sudah mau. Ya minimalnya konstitusi negara itu tidak akan mengeruk uang dari bisnis-bisnis haram. Meskipun praktek individu atau oknum ada. Minimal nggak Bali nggak dimakaukan, ya. Batam tidak di Hollywoodkan misalnya. Terus beberapa pulau yang terpencil tidak dikayakan Las Vegas. Itu masih mendingan. Makanya kitab ini saya baca. Iza zuharatu sitanu wal bida'u pada hadis wasakatil alim fa'alaihi napa lanatu. Niki Imam Ghazali ngendikan niki kula waca malih iki. Siji libayani hakin aurat bin ala mubtadiin au da'watin ila khairin bifi'lin au biqaulin au nahwi napa dalik. Nah nahwi dalik itu saya kiaskan termasuk masalah konstitusi negara. Contoh gampang sekarang gini, kayak TPQ, TPA, dan beberapa sekolah Islam. Beberapa sekolah Islam mungkin diwari dremben. Sebagian kiai mesti anti dremben karena dianggap alatul malah. Kesono tarian, sawedo nari, sebagian kiai mesti yakin haram. Tapi umpama ora guru-guru Islam sing mau di situ, malah anane pelajaran nari tok. Ya anane dremben tok. Tapi ketika ada guru-guru Islam diwari donga, carane turu, donga carane mangan kan lumayan. Tetapi kan campur nari gelem, donga gelem. Lha lumayan barang apik gelem, lah nek gelem elek tok malah karo-karuan to. Lan kula nate dipisoi kiye-kiye, kula nate ngerti dipisoi kiye-kiye yo nate kula. Tapi akhirnya nggih ngakoni. Ono pertanyaannya ten zaman kula belum cara pikir saiki pensiun kula ora badhe. Wong kula niku sawring priven kula niku ora isti. Lha niki kita nyata. Kula nate dipisoi kiye. Kiye kok ada kiye sepul tapi sesuai didukung kula. Bagaimana hukumnya desainer pakaian yang dari awal desainnya sudah kasful aurat. Misalnya uang desain rok mini, itu hukumnya kan dengan desain rok mini artinya uang wedok mesti buka nopo, muka berkiai jawab haram, jawab nopo. Terus dia punya lu sih haram nggak buka aurat, lu orang bakas desain.
Sing desainer ora rok mini. Ya Gus nang dongkel ya Gus. Piye rok mini tetap memberi kontribusi nutupi aur. Lah nek itu dibuka bisa ya Pak. Ndak kan piye wae sing rok mini yang didesain orang itu kan desain yang melok memberi andil nutupi aurat. Oh itu haram no. Lo kalau buka aurat haram kita sepakat loh. Sama jangan salah paham tuh. Buka aurat tetap nopo. Tapi rok mini itu memberi kontribusi ikut nutup. Wah, kalau saya kira ngeten Pak. Saya mulai setuju. Najiran haram kan jawab haram. Mikir najiran haram no kan jawab. Wah, itu tuh ngono lah. Kena wong alim seniman rusak dunia. Wah, itu ngono aku. Lho ora niki maksudnya cerita padha tekelek aku yang mendingan. Lho memang masalah ngoten repot. Kalau sekolah-sekolah modern tidak diisi dongo, tidak diisi acara-acara agama, meskipun ya temu sudah saya katakan tadi. Malah tidak ada. Umpama saiki guru agama ini muncul, mereka mutung ono tarian, mutung ono drben. Terus ajaran ini kono mau drben tidak tarian kan? Iya betul. Ketika dia mutung mesti terus dari malaikat mau kalau cerita Abu Bakar bin Sorok, lo jelok kok tinggal kue. Malah rano ngaji 11, malah drbenan. Nah, sing mari drbenan kok mergo kowe mutung, apa malah nyoro deh. Wis mutung dilalana pangeran. Yo ora kudu betah ning kono. Gemang-gemeng lah kudu apa. Kados kula ini dadi wong alim kadang nggih gelo tenan kadang. Umat-umat ra jelas kadang nggih gelo. Nah tapi nek kula mutung terus mulang misale roken mbok berkabeh malah ra karo-karuan. Lah hukum tuh kayak gitu. Makanya di kaidah fikih ada al-maisur la yaqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah ya lakukan saja, jangan nunggu ideal. Mengenai bandingannya masalah rok ini ngeten. Misalnya orang itu udah belajar, dia tidak menemukan pakaian kecuali rok mini. Wajib pakai apa enggak? Wajib, karena itu yang bisa dipunyai untuk nutupi. Dan tapi pertanyaannya, di pakaian berikut rok mini ya rok mini mesti haram dong. Yang pertanyaannya orang hukumnya desainer rok mini itu biye. Ini kan repot, hukum fikih macam repot, macam itu macam non nakal, tapi dua non nakal. Jadi ulama riyen nak masalah fikih bantah-bantah non nakal. Mungkin sama tak cerita di perdebatan ulama sing nakal masalah hukum fikih. Itu gue kuatah, terutama masalah nikah. Ini rumah tenan. Saya kemarin tuh ketemu beberapa kiai masalah nikah. Ini kan rame di Medina. Itu sebagian orang Madinah sudah tertarik Syiah. Padahal Syiah itu nggak mungkin mestinya menarik di Medina. Nggak mungkinnya begini ya. Orang-orang Madinah itu rata-rata juriannya sahabat Ansor. Ini rumah juriannya sahabat Ansor. Dan ciri khas Syiah itu sabul Ansor, sabul sahabat. Okay. Ciri utama Syiah itu kan tidak menghormati sahabat. Bagaimana mungkin orang Madinah tertarik nama Syiah? Padahal mereka juriannya para sahabat. Harusnya kan benci karena Syiah tidak ngakui jasanya apa? Ini rumah anak teman. Itu teman-teman saya yang mau ada di Medina sekarang sebagian orang Medina ya sing goblok-goblok sing awam itu Syiah. Ya karena sebenarnya bukan karena hujah ilmiah, dakwah ilmiah, karena Syiah kan ada bonus mut'ah. Ada bonus apa? Wah, urusan kelon itu mesti menarik. Urusan kelon mesti apa? Jadi Syiah itu membolehkan kawin kon. Sehingga keresahan di Indonesia. Kenapa NU itu punya suara di negara? Karena kalau bandingannya kawin kontrak, tentu negara juga khawatir kalau kawin kontrak dilegalkan. Makanya negara lebih nyaman dengan paham NU Muhammadiyah yang masih anti kawin apa? Kontrak. Karena itu akan menjaga ketertiban betul, merusak apa ketertiban. Misalnya wong wedok-wedokan bojone ra jelas, kadang si A, kadang si B, darani zina kono atate, ora darani zina ilang pangkon. Kan bingung wong. Itu saya ditanya, Gus itu fenomena apa? Kemudian saya baca kitab yang dikarang oleh seorang dokter fikih nikah. Jadi sekarang di Al-Azhar itu modelnya ada fikih zakat, ada sinten saya Yusuf Berdawi, ada fikih nikah, ada fikih sholat. Sekarang dokter itu sekarang itu lebih spesifik. Itu masalah ini kalau cerita ya, fikih nakal. Dalam fikih nikah itu kan paradoks. Sekali nikah itu terlalu ketat, misalnya dengan syarat terlalu ketat, harus dengan wali 2 syahid. Kalau wali itu menolak harus syaratnya sampai 3 kali, terus harus 2 marhalah untuk intikal ke wali apa itu begini, untuk intikal ke sultan itu begini, terlalu berat. Terlalu berat ini akan repot jika bandingannya dengan agak mono zina.
Dia nak gak ngono napa? Zina iku rungokno tenan. Ketika bandingannya itu daripada zina, mesti ulama rada longgar ngene. Rada longgar misalnya untuk nikah itu syarat wali akrob, ya kalau adil bisa diganti hakim. Hakim yang pondok-pondok kadang diganti muhakam. Orang yang diangkat napa? Sehingga banyak mahasiswa yang rabi, bapak era setuju kalau faul malhalaten terus minta kiai kan ngawek. Nah, ucapan satu mu'in jadi muhakam. Karena kalau nggak dibuat solusi begini, wis ngempet dasar Islam pas-pasan naik. Ini rawan zina. Tentu ini terus dipermudah. Bandingan zina. Aman rungokno tenan. Ini tak ceritani fikih nakal tapi dalilnya jelas. Bahkan nikah itu fil jahiliyah disahkan. Niki rungokno tenan. Nikah fil jahiliyah napa? Disahkan. Buktinya begini. Kelebihan bahmanya Kanjeng Nabi itu tarokus sifah kafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Ciri khas keluarga Nabi ku mau sitok zaman babai cek jahiliyah lah. Ini ku tarokus sifah. Ora ana sing babai Nabi ku hasil selingkuh. Selalu songkone. Padahal nikah zaman jahiliyah tentu orang nganggo teori sini fatul mu'in, orang-orang fatul mu'in. Orang-orang fatul qorib. Orang nganggo teori ini Kanjeng Nabi, wong putune urung lahir. Putune sing Nabi ki urung napa? Lahir. Tapi tetap diarani tarakus sifah, ninggal zina. Padahal ciri utama zina itu mergo diarani ora nikah. Berarti artinya babai Nabi dianggap napa? Nikah. Dan nikah dianggap sah. Padahal tentu tidak memenuhi syarat-syarat ketat dalam ini rumah benar. Antiknya lagi dalam fikih, mungkin sakit dijak nih sing jadi fikih. Ini sebagai kot bagian boleh ini. Yang jelas keluar apa? Jadi saya yakinnya. Kue nak salah paham dia kita jangan ngelak aku. Jadi kira oleh misalnya bantan begini, gua kurung banget dan uangnya kan madep aku. Aku dia malah paham, malah repot, malah salah paham. Bukti lagi ngeten. Ada seorang musyrik dan musyrikah. Musyrik dan musyrikah. Sekali yang musyrik ini mukmin, itu ingkotoan nikah. Dianggap nikah terputus. Atau sebaliknya yang satu mukminah ini jadi mukminah, ingkotoan nikah. Tapi sekali fil iddah ini kok ada yang Islam. Ya, sekali fil iddah itu misalnya yang belum Islam itu menjadi apa? Islam. Itu gak usah nikah jadid. Istilahnya zaman nikah. Wah, artinya apa? Kalau zaman nikah artinya nikah yang fil jahiliyah itu legal. Umpama faktor terlalu ketat, baleni tetap kudu dibaleni mesti carane di sini yo gak. Itu enggak ada pakai bilang gitu. Tetap apa zaman nikah. Dan ini rumah. Berarti nikah itu diperketat dan halal, paham ya? Tapi untuk dilonggar nonak bandingannya timbang. Mulane tenggene fakih Imam Suyuti, Imam Nawawi kabeh nak nggih guyonan itu ora barbar. Mana cara tak nakal wah enak ngono nganggo fikih nakal lah sing tusuk malah rapet. Ngeten, ngono nate ro esok dadi apal hukum-hukum fikih. Masih pensiun si apal. Sampeyan rong pensiun, kula pensiun sing ngalim kula pensiun. Aku lah jadi ke Quran sejarah kalau ngomong fikih. Wong wedok nih, wong wedok putri. Itu kalau ihram, kalau haji itu kan enggak boleh menutup mukanya. Enggak boleh apa? Menutup mukanya. Jadi dia harus kelihatan mukanya. Kebalikan kalau tidak ihram. Kalau tidak ihram kan wajib menutupi semua auratnya termasuk wajah. Untuk Abu Hanifah balik loh, wajah orang termasuk apa? Aurat. Makanya fikih Indonesia itu katanya Syafi'i, tapi dalam wajah itu ikut mazhab apa? Hanafi. Karena Syafi'i sebenarnya mengatakan wajah itu juga termasuk apa? Aurat. Untung ulama itu balik loh kabeh. Wabah urusan itu ora cocok wajah terasa apa? Aurat. Jika fikih Indonesia masalah rai Hanafi semua. Jadi sapa Indonesia Syafi'i rai masalah aurat tetap milih apa? Milih roh dari sapa santri. Lanjut nama lo Safira cadaran. Bapak cadaran dengan anak sing elek. Sing ayu susah nek napa? Lah itu terus ana pertanyaan. Kalau wajah wajib dibuka nih rumah ini pakai nakal tapi ini sah. Kalau wajah itu harus terbuka, kan harus terbuka semua. Itu tidak mungkin kecuali mengorbankan sebagian kepala yang harus dibuka juga. Paham ya Pak ya? Karena untuk kasfu jami'il wajhi dengan teori malayatimul wajib ilabi bahwa apa? Wajib. Kan kalau di jilbab gini kan mesti ada wajah yang tertutup. Padahal wajahnya harus, apa dia harus mengorbankan sebagian kepala
Untuk supaya semua wajahnya terbuka. Karena malayatimul wajib ilabi bahwa nopo wajib. Kayak kita kalau wudu itu kan wajib basuh murai tok, wajah saja. Tapi harus basuh sebagian rambut karena tidak ada kepastian rokok kecuali melibatkan sebagian rambut. Karena malayatimul wajib ilabi bahwa nopo wajib. Sehingga yang keharusan kita basuh wajah akhirnya basuh sebagian mana itu sari. Nah sekarang kalau buka wajah apa juga gitu. Wajahnya dibuka semua termasuk mana bitus syari. Supaya ada kepastian semua wajah terbuka. Ada ulama yang mengatakan, wah nak ngono ajur-ajuran. Buka samono mari fitnah, menang Arab-Arab. Apa meneh dibuka gitu. Terus ada ulama bantahnya gini dibalik. Nutup kepala ini kan aurat. Posisi kepalanya perempuan kan aurat. Itu tidak bisa tertutup kecuali ngorbankan nutup sebagian wajah yang wajib dibuka. Ini bodoh. Jadi ulama harus dibantah. Lho lek bodoh ae to, lek elek cara nyanyian blok. Nah pancen wajib dibuka raine kabeh kan ngurbano rai sing wajib ditutup. Apa ora diwalek wae nutup sebagian wajah demi memastikan tutupnya sebagian semua sih sirah. Untungnya ulama dhisik khusus-khusus milih sing iku. Milih sing iku maksudnya apik ngurbano sebagian wajah demi nutupi sirah. Ya, tapi itu sempat bantah-bantahan. Sempat apa? Bantah-bantah. Dibandingkannya masul wajib ini. Masul wajib kan kita harus melibatkan mana itu syari kan. Padahal tidak wajib kan harusnya. Karena malayatimul wajib ilabi bahwa apa? Nah masalah uzlah juga begitu. Agama ini tidak jalan tanpa kita ini kumpul wong-wong bid'ah. Wes sekolah-sekolah umum lho, munggo ora ana guru agama, tenajan guru paling ra kanggo. Malah wong ra ro carane cewek, ra ro carane donga ji. Malah ra ro apa blas. Wis ora kanggo lah mulang. Ngempet lah mulang. Kulo kurang kecewane kumpul wong, kuat. Mulane akhire sing usah-usah nak jenengan kuat, nak kulo boten. Lah kulo potongan sing kuat. Tapi ora kuat teman-teman ya bedak mulang mawon bar mulai. Aja sewani ora tak undang mari wae malah repot. Karena itu tadi malayatimul wajib ilabi bahwa napa? Kita tidak bisa bayangkan kalau semua kiai itu mutung di tempat-tempat mengajarnya itu tidak bisa bayangkan. Sekolah Islam modern mesti ono drum band, mesti lanang wedok kumpul, mesti ono tarian seni dikategorikan seni, mesti ono gambar cara Wahabi berholo, padahal dia patung pahlawan wajib cara Indonesia ayo. Wah, ulama Wahabi nak nanya Indonesia enggak ngamet. Indonesia nyembah asnam je. Lah kena apa? Garuda itu patung je. Mulane ekstremis kan hormat kedua musyrik ya. Patek nang-nang. Waduh, Indonesia be ulama iku sebar karo-karuan. Lanang wedok kumpul keliru, tarian keliru, drum band keliru, gambar mesti presiden sak wakile dipasang di sekolah nek mbak berholo. Hukumnya gambar, malaikat itu mlebu baitan fihi kalbun au suratun. Malaikat itu enggak mlebu omah sing kalbun napa? Suratun. Padahal Indonesia tiap rumah mesti ana gambare presiden dan wakil napa? Presiden. Wong riyen kula gek cilik mesti usum wong ditangkep di polisi ora gelem masuk gambare Soeharto. Soeharto tersinggung jago gedeng dene padahal ora gedeng dene, pokoke dene ngaku kaget malaikat ora mlebu, masih ana gambare. Lah sesuk takok kula seneng gambar kok tetep rezeki kula simpen. Anak mau gambar wedhus sing budune. Lah dadi ini ora-ora tetep gambar wedhus kok. Ya iku bukune anak mau bengi kabeh. Manam tenane gambar gajah gambar apa? Apa tenan-tenan lho. Ya iya kowe gedeng gambar kok nemen-nemen. Gambar presiden bu gedeng. Mana amiku ning buku-bukune ono gambar. Gambar wedhus, gambar opo lan rezeki mangel bong sik kok. Wong kula nate sowan kiai sange fanatik iki. Seorang kiai itu dia ukiran dari Jepara karena punya murid juga. Dia ukiran manuk nih lho, manuk kuntul lho napa. Itu Jawa lho. Wah niku kok gelem-gelem tenan. Jadi kiai ini gak tawakal mengukirane larang orang gelem ya man dasar rapati dilemas. Akhirnya dia kalipat dulu kon atas ketok nangine es mati. Lho niku kula rajare ngomong. Dadi iku Gus ana gambare napa ning gurune mung kuat atas. Dadi pun pedas. Nah pedas iku napa? Mati. Mergo nak ancamane kan kon ngekeki nyo. Padahal betul tadi ketok boten napa. Lah begini. Oh, pas gambar ini kira mau tidur, tanya dia mati.
Ora usah diketok, gambar separuh lho. Separuh tipisan kertas itu ada sepeda motor kepenyet padha mati to model. Nak bayangno mati ora usah diketok, posisi penyet nggih napa? Mati ya. Secara kula gen acara kula pribadi, sing mesti haram wis gambar pornografi wis gampang. Sing rugen paham harame. Itu langsung masuk. Ya kan ya. Nah liane enggak jelas itu. Ya kan ya. Nah pornografi mesti ya. Nah itu. Cara kula sing mesti gampang di logika itu gambar napa? Karena kalau gambar itu memang perdebatan ulama. Sama tak ceritanya ini kisah nyata. Dan Muhammad itu termasuk modern. Sehingga beliau itu mau difoto. Dan fotonya juga setiap rumahnya santri banyak punya fotonya Sayyidina Muhammad. Itu guru-guru beliau yang di Yaman itu tidak mau foto. Beliau itu tidak mau foto karena gurunya ini orang alim punya murid banyak. Itu punya paspor itu yang nggak ada fotonya gitu. Jadi itu yang Mekah saya Muhammad gawo. Wong nak ning paspor usul foto ora usah foto ditulisi. Jadi kampanye ada mumtaz khosia. Jadi ini spesial khusus. Orang paspor tambah nopo. Itu rekomendasinya ke presiden. Makanya yang lo ada. Jadi soalnya Mekah kalau paspor tambah nopo. Saking fanatiknya. Nah, Sayyid Muhammad longgar ya, banyak kiai yang longgar. Tapi foto nih Sayyid Muhammad, makanya yang gampang diharamkan kan foto pornografi. Itu yang gampang nopo. Kalau foto-foto biasa itu memang ulama silaf. Silafnya memang repotnya di situ itu. Belum gitu. Misalnya sampai ngaramno foto, rata-rata santri itu punya foto kiainya, rata-rata ahli thariqah punya foto mursyidnya. Ya memang repot. Ya apa bakali kaya kiai sing wau. Nah, diketok. Nah, tapi kan foto wis setengah badan kok. Wah, fotonya setengah badan mau bangga. Kan pun mati, setengah badan kan. Ora suruh. Semoga kena pakai sing anti-anti ku seru temen. Semangat ana wong. Makanya ini termasuk uzlah. Saya tadi membandingkan masalah aurat, masalah rok mini, masalah nutupi wajah fil muhrimah. Itu berbandingan masalah uzlah di zaman apapun kecewa kita pada masjid, pada musola, pada tempat pendidikan pun ngandel pulos. Pokoknya kalimat tauhid tetap ulang. Nanti malah enggak karu-karuan pun ngandel pulos. Terus ngempet-ngempet lah, mangkel-mangkel lah. Kalau aslinya sebagai ulama kadang ya mangkel, karena nggak ada desain masjid yang nuruti fatwanya ulama. Mesti mewah, desain masjid sekarang pasti mewah. Padahal ulama kabeh ora mewah-mewah, sementing gue ngaji, gue itikaf. Nggak menarik, fatwa konten itu buatan apa? Buatan menarik. Masjid rasa Allah. Buat barang lep dikunci, kok barangnya mewah-mewah. Lah ya pasti dibangun, gue itikaf, malah barang mewah, apa? Dikunci. Nah, tapi pengurus takmir karo agama ngono iku keputusan ngono disepakati. Lah kiai ya usul go itikaf dikunci ora menarik. Ngrota-rota ki Ismarat ra urun ngomong wis malah. Gak mati. Kena wong ra urun ora man. Coba kiai ora ngempet piye wong keadaan masjid pun ngoten. Nah, tapi misalnya kayak mutung terus mau jumatan ning masjid ape milih ning lapangan malah lucu tuh. Kiai kok jumatan ning apa mutung koyo saya mau ora Jumatan, malah aneh meneh. Keramat pas-pasan ae ra Jum. Asa kula misale ra Jumatan wong sik sungkan, asa sampean tetep tutup ngono tetep tutup. Mungkin yen kula yo nek ra Jumatan teng 9 kilo teng daerah kula ngerti. Nah jenengan wong alim ra Jumatan. Nek Jumatan ngelucu nggih. Nang gereja adu pitik. Gawe ara pitik. Agar tuang protes. Bah, daerah pitik haram jenengan adu pitik. Saya lupa kalau pitik, ngolahraga no pitik. Wah, kena gaya antik-antik itu repot. Payah. Saya mulai rian pangeran yo duwe, kiai-kiai yo tadi ku duwe. Zaman rian orang lama top-top lho nang Abu Nawas. Penggawean niku wis nang terminal, cara mriki terminal teng gudang-gudang wah itu yuran. Ya tapi akhirnya jadi wali, nyatanya tetap jadi apa? Abu Nawas itu legenda, dia tuh penyair, muridnya itu yo ngamen. Cara tani itu apa? Nah, sama tak ceritanya. Abu Nawas konangannya wali gara-gara dia tuh pengamen. Gak lucunya semua syairnya dia itu muji Khomer, muji apa? Khomer ini warak, isep, junun nih, sudah gila. Orang ngira dia itu orang abangan karena syair-syairnya muji apa? Khomer. Adanya konangan wali gara-gara ngeten zaman itu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi seangkatannya Imam Malik.
Angkatane sinten? Imam Malik. Harun Rasid niku wis jenenge manusa raja. Ngarep wae raja ora ngarep babonane cita. Mesti bose wae. Terus walhasil Imam Malik niku Harun Rasid itu mlaku-mlaku. Roh sebagian karyawane soal wayu dene ora iso turu. Gus wadung roh pas adus ngobiyen ning adus dhisik mari nang umur. Sira nganggo cedhek. Adus ning kolam wis malah ra karu-karuan. Lah Harun Rasid itu wong saleh. Nak ngajak zina kudu dosa. Tapi nak ora dilaksanakno iku iso turu. Adek niku nak kemana nak ra dilakoni ora lega, dilakoni wedi napa? Dosa. Benar pikir iso turu tetap kecewa. Akhirnya dene ngongkon dari ceritatan. Itu golekno penyair-penyair itu gerbang. Ben aku lali kawit go ngarep ku maniak syair. Dadi ana kata-kata mutiara terus lali terus seneng. Tidak syaire sangger nyairno slonan-slonan. Ora iki ra kasil. Sampai bunti pula balik. Terakhir wah benar. Benar cerita. Bahwa enak wonten rambut terurai. Nganti sak menten-menten. Terus kowe dari ada tak ketil. Semuanya cerita. Loh, pengen tengah aku. Pengen tengah. Loh, kok kapan kalau waktu itu cerita. Dengan berkopi abang sebagai tutup. Mulai aku mikir Harun Rasid, saya kira orang biasa mikir. Mulai aku terkenal sinten Harun Rasid itu sinten Abu Nawas itu apa? Wali. Ternyata semua kata khomer yang di syairnya dia itu maknanya khomer sillah. Majnun apa? Sillah. Makanya dia sempat ada syair Raqqas wijaju wa raqqatul khomru wa tasyabaha fatasyakalal amru faka'an nama khomrun wala kodaku wa ka'an nama kodakun wala khomru. Beda tipis antara gila dan wali itu sedikit sekali. Seakan-akan wali yang gila atau gila yang wali. Karena hidupnya itu sebenarnya terkenal. Koyok gelas putih sekali yang diisi oleh air yang putih sekali. Itu fakaan nama kodakun wala kombu. Seakan-akan ini gelas yang tanpa air atau air yang tanpa nopo gelas. Wah, terkenal wali. Terus menangan deh. Akhirnya akhir hayatnya dikenang sebagai wali. Nah, Gus Dur itu pengagum berat itu. Ini dia tahu darani Majnun, dia tahu darani wali. Mungkin dia kebelate sinten. Lha kula nu tek Arabe karangane beliau, Mas. Masih tek Arab. Sampeyan kan duwe sing versi kuning itu. Lha balen Arab ulama itu dene some cerita seri ning KR ben ngopo. Ya tapi gak apik. Maksudnya. Wah, dalile lumayan kan. Orang tahu raja ora iso turu, kabeh tukang cerita kon iso nurakno raja. Akhire cerita wasik, raja malah ra turu. Angger cerita wasik malah raja ra iso napa? Karena Abu Nawas diundang. Niku raja, wonten semut niku petualangan. Wah, dene roh kuping penasaran, mlebu. Kok kepengin menjelajahi dunia napa kuping. Bareng to jero niku ra mboten enak le raja. Abune ra enak kuping. Metu malih. Bareng tu malih, penasaran dorong sukses. Penelitian kok metu malih. Barang kok jero mabuk malih metu malih. Dipola dibaleni nganti ping 19 sampe. Terus rajane wis turun sira enak tinggal turu. Padahal lombane sing menang sing iso nurakno sapa? Menang deh. Perkalianane cerita urut. Lah rasane kan ngono bareng sak jam peng jam. Lho, ora turu kliru kok. Kada Abu Nawas penasaran lebet malih, mambu metu malih. Mengenane iki, menika Al-Fatihah. Ya kan begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka bi anna al-hamda la ilaha illa anta. Ya badi'a samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal. Annarika nahnu wa dzurriyyatuna rasulullah Muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wa alihi kitabul wa qur'ana wal walidina lima shaykhin liman ahabbana liman ajra hadal khaira fi sa'ah. Abu Sirwa wa ali sayyidil mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi